di bagian tambahan ini kita akan melihat tentang 4 makhluk dan kemuliaan Allah. Sekali lagi 4 makhluk ini bertugasnya di mana? Mereka bertugas di takhta Allah, di Ka'bah, di bait suci Allah di surga saat ini ya. Mereka bekerja di situ untuk apa? Melayani dalam proses penyucian umat manusia. Tapi bagaimana caranya mereka menyucikan atau pelayanan mereka? Mereka melayani dengan memuliakan Allah. Mereka melayani dengan memuliakan Allah. Ini mari kita kembali lihat ya penglihatan Yeskiel. Yeskiel 1 ayat 5 katakan, lalu aku melihat sungguh angin badai. Yeskiel 1 ayat 4 dan 5. Saya mohon maaf tidak sempat tuliskan 4 ya. Tapi ini Yeskiel 1 ayat 4 dan 5. Lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat. Dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup menurut ayatnya yang kelima ya. Dan kalau kita hubungkan antara apa yang dituliskan di ayat 5 dan ayat 10, maka kita akan baca ya. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Muka Raja Wali di belakang. Apa artinya ini? Artinya daripada penglihatan ya, yang membawa untuk melayani Tuhan. Siapa yang melayani Tuhan ini? Siapa 4 makhluk itu? Banyak komentator Alkitab mulai dari abad-abad dahulu. Bahkan ada komentator Alkitab Advent sekalipun seperti Uriah Smith percaya bahwa keempat makhluk itu menggambarkan ya yang melayani Tuhan itu adalah kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itulah yang menjadi pemahaman dari pandangannya itu gambaran daripada 4 makhluk itu adalah satu apa? Bukan satu hal, merupakan satu simbol ya. Satu simbol yang dikenal dengan istilah tetramorf. Apa itu tetramorf? Itu adalah susunan simbolis dari 4 elemen yang berbeda. Ya seperti di sini, 4 makhluk. Setiap makhluk dia punya muka manusia yang menghadap depan, singa, lembu, dan apa? Raja Wali, ya eagle di belakang. Jadi itu 4 elemen yang berbeda, gabungan dari 4 elemen yang berbeda dalam satu kesatuan, tetramorf. Dan ini adalah, makanya kita lihat seringkali nubuatan-nubuatan Alkitab itu seperti di kitab Daniel. Wah, kok binatang ini, binatang emas ini, kok bisa, binatang singa ini, kok dia bisa memiliki sayap Raja Wali, ya. Itu hybrid, binatang yang hybrid ya, yang hibrida gitu digabung-gabung, itu namanya tetramorf ya. 4 elemen ya, khususnya di dalam Yeskiel ini 4 binatang atau 4 makhluk ya, termasuk manusia mungkin bukan binatang ya, tapi dijadikan satu apa? Satu kesatuan. Itu dari kata apa? Istilah tetramorf itu berasal dari bahasa Yunani tetra yang artinya 4 dan morph artinya bentuk ya, metamorfosis, berbeda penjelmaan bentuk yang menjadi berbeda ya. Jadi inilah ya menurut para ahli banyak bukan menurut para ahli, peneliti interpretasi dulu katakan bahwa mereka ini arti daripada keempat makhluk itu adalah kitab Matius, kitab Markus ya. Matius itu adalah wajah manusia, Markus itu wajah daripada singa, Lukas itu wajah daripada lembu, dan Yohanes itu lambang daripada apa? Dilambangkan oleh burung Raja Wali. Tapi bukan ini, terus terang ya. Ini adalah satu pemahaman yang mungkin kita lihat tidak tepat ya. Karena ada pemahaman yang lebih baik kenapa? Karena kita bisa hubungkan dengan apa? Kita hubungkan dengan berbagai poin-poin lainnya dari dalam Alkitab. Ini bukan merujuk kepada 4 Injil perjanjian baru ya, bukan merujuk kepada 4 Injil perbuatan. Mari kita lihat dulu ya. Pelan-pelan kita lihat ya. Yeskiel 1 ayat 10 katakan, muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali apa? Di belakang. Ini simbol ya, lambang daripada muka manusia, artinya kecerdasan yang hebat yang dimiliki oleh malaikat ini ya, atau makhluk ini ya. Lalu berikutnya, muka singa itu adalah kekuatan, dia memiliki kekuatan. Lalu muka lembu, seringkali kita lihat, ini memiliki pelayanan. Seperti lembu, dia melayani, suka untuk apa? Melayani. Tapi memiliki kekuatan dan kecerdasan seperti manusia, kekuatan seperti apa? Singa. Dan juga dia memiliki kecepatan seperti apa? Seperti Raja Wali. Dan kalau kita lihat, ini kembali muncul lagi ya. Muncul lagi di dalam kerajaan surga.
ya. Kalau kita lihat, kalau ini misalnya adalah kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka bagaimana dengan kitab Wahyu? Kitab Wahyu berbicara juga tentang keempat makhluk, walaupun kalau di dalam kitab Wahyu makhluknya itu dipisah. Kalau di dalam kitab Yeskiel, satu makhluk dengan empat apa? Dengan empat muka, empat wajah, ya. Muka manusia pada satu makhluk. Tetapi di dalam kitab Wahyu, keempatnya itu dipisah. Empat makhluk yang berbeda. Satu seperti singa, satu seperti manusia yang memiliki 6 sayap, ya. Burung Raja Wali dengan 6 sayap, juga lembu dengan apa? 6 sayap. Tapi sama-sama manusia, singa, lembu, dan apa? Dan Raja Wali. Dan kita lihat ini. Jadi kalau ini adalah kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi kita lihat ini adalah 4 makhluk yang masih memuji Tuhan dalam kitab Yohanes. Ya, ini dalam konteks puji-pujian yang mereka tayangkan. Jadi kalau Anda melihat ini ya, kalau Anda membandingkan Yeskiel 1 dengan Yesaya pasal 6 dan Wahyu 4, kita bisa melihat adanya apa? Yang walaupun ada persamaan, tapi ada juga perbedaannya. Kita lihat juga sedikit persamaan ya. Makhluk surgawi ya, disebutkan dalam Yeskiel 1 itu adalah sebagai 4 makhluk dengan 4 wajah. Kerubim, namanya kerubim ya, karena dihubungkan dengan Yeskiel pasalnya ke-10, namanya kerubim. Kalau di Yesaya namanya serafim. Yang serafim yang menyala-nyala dengan 6 sayap ya. Wahyu pasal 4 bicara tentang 4 makhluk hidup, yang satu singa, lembu, manusia, dan apa? Raja Wali. Sayap mereka 4 sayap per makhluk dalam kitab Yeskiel 1. Yesaya 6 sayap per serafim. Satu seraf itu makhluk, itu 6 sayapnya. Sama seperti kitab apa? Kitab Wahyu ya. Takhta Allah. Jadi mereka selalu berada di takhta Allah ya. Takhta Allah digambarkan dalam Yeskiel 1 sebagai di atas cakrawala, di atas kerubim. Lalu dalam kitab Yesaya, Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi. Wahyu 4 juga bicara Tuhan duduk di takhta surga. Lalu pergerakan daripada kerubim dan serafim ini apa? Bergerak sangat cepat dengan api dan roda dalam Yeskiel 1. Dalam Yesaya 6, serafim itu terbang. Yang satu menyentuh bibir daripada Yesaya. Dan dalam Wahyu pasal 4, makhluk itu mengelilingi takhta. Sudah dalam kerajaan surga. Sudah ada keselamatan diberikan kepada umat manusia. Dan sekarang orang-orang yang selamat melihat bagaimana 4 makhluk ini mengelilingi takhta Allah. Apa yang mereka lakukan? Wah, dalam Yeskiel 1, Yeskiel apa? Sujud terhadap apa? Yeskiel sendiri, Nabi itu sujud pada kerubim ini. Dan Yesaya 6, Yesaya berkata apa? Kudus, kudus adalah Tuhan. Dan demikian juga dengan Wahyu pasal 4, kudus, kudus adalah Tuhan Allah. Sedikit perbedaan, jumlah wajah. Ya. Kalau kita lihat dalam Yeskiel 1, 4 wajah per makhluk. Setiap makhluk ada 4 wajah. Wajah manusia, singa, lembu, dan Raja Wali. Yesaya 6 tidak disebutkan wajahnya bagaimana. Tapi Wahyu 4 disebutkan 1 wajah per makhluk. 1 makhluk, 1 wajah. Tidak seperti Yeskiel. 1 makhluk, 4 wajah. Dalam kitab Wahyu, 1 wajah itu per makhluk. Singa, lembu, manusia, dan Raja Wali. Roda. Nah, ada rodanya. Tiap-tiap kerub memiliki roda yang penuh mata dalam Yeskiel 1. Ya. Roda yang penuh. Tidak ada roda dalam kitab Yesaya 6. Tapi tidak ada roda dalam Wahyu 4. Tapi ada 24 tua-tua. Lokasinya di Yeskiel, lokasinya di tepi Sungai Kebar. Yesaya 6 bait Allah di Yerusalem. Wahyu 4 ruang takhta surgawi, ya. Dan fungsinya keempat ini apa kita lihat? Fungsi daripada kerub ini atau serafim ini sebagai pengawal, pembawa kemuliaan Allah. Ya. Dalam Yesaya 6 menyucikan dan mengutus nabi. Lalu dalam Wahyu pasal 4 memimpin penyembahan. Jadi inilah sebabnya ini bukan kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi apa? Malaikat-malaikat yang ditugaskan. Fungsi utama makhluk-makhluk ini adalah untuk memuja dan melayani Tuhan. Yang mencerminkan kemuliaan dan keagungan daripada Tuhan. Mereka dipandang sebagai penjaga takhta Tuhan. Penjaga takhta Allah yang melindungi dan menghormati kehadiran Allah. Tidak heran, Ellen White menulis dari bukunya Christ in His Sanctuary. Di dalam Christ in His Sanctuary, Ellen White katakan bahwa kerubim adalah apa? Melambangkan pasukan malaikat yang terhubung dengan pekerjaan di bait suci surgawi. Tugas mereka itu hanya di bait suci surgawi. Ya. Yang merupakan roh-roh yang melayani umat Allah di bumi. Yang membawa supaya apa? Umat Tuhan itu dapat disucikan. Ya. Kekudusan itulah yang ingin terjadi, saudara. Kita mungkin sering katakan, wah Tuhan akan terima kita sebagaimana kita apa adanya. Tidak ya, kita diterima sebagaimana apa adanya, tapi Tuhan tidak mau kita tetap berada dalam
keberadaan kita yang berdosa. Kita selalu, ya, Tuhan menerima kita, justify kita, kita dibenarkan, bukan karena kita hebat. Dia menerima kita dalam keberdosaan kita, tapi dia tidak mau kita terus-menerus berdosa. Ya, itulah sebabnya kekudusan Tuhan itu adalah satu hal yang harus terjadi setelah kita diterima oleh Tuhan. Setelah kita dibenarkan oleh Tuhan. Yesus sendiri berkata, selalu kita katakan ya, kepada perempuan yang berdosa yang dibawa kepada Yesus. Dia katakan apa kepada perempuan tersebut? Pergilah dan terus berbuat dosa lagi? Tidak. Yesus katakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, kita harus selalu merasakan bahwa dosa-dosa kita yang masih kita buat, walaupun kita jatuh bangun, tapi kita harus menyadari itu adalah dosa. Kita harus datang kepada Tuhan pada saat kita jatuh. Ya. Saat kita gagal, kita harus tetap datang terus-menerus kepada Tuhan. Kenapa? Karena berdasarkan pelajaran tentang kerubim, kita akan melihat bahwa kekudusan adalah satu hal yang sentral. Semua makhluk surgawi tersebut berseru apa? Kudus, kudus, kudus. Yang menunjukkan kemurnian dan keagungan Allah yang tidak terjangkau oleh manusia. Dan kita juga melihat bagaimana Allah itu berdaulat atas segala. Kenapa Allah harus dipuji dan dimuliakan? Karena dialah yang berdaulat atas segalanya. Allah kita. Selalu ada dalam keempat penglihatan dalam kitab Yesaya, kitab Yeskiel, dan kitab Yohanes, kita melihat adanya takhta. Ada takhta Allah ya. Artinya takhta itu apa? Berkuasanya Allah. Ya. Takhta menggambarkan pemerintahan ilahi dalam semua penglihatan. Dari kitab Yeskiel tadi, Yohanes melihat di kitab Wahyu dan juga Yesaya, di Yesaya pasal 6, kita melihat bahwa dalam setiap penglihatan Allah digambarkan sebagai raja yang duduk di takhta dan memerintah. Ya. Dan kita lihat sini, penyembahan, memuliakan Allah itu bukan hanya nanti kalau hari Sabat ya kita memuliakan Allah, ya hari lain kita muliakan diri kita sendiri dulu ya. Bukan begitu, tidak. Penyembahan itu kita lihat terus menerus, berlangsung terus menerus. Makhluk-makhluk surgawi terus menerus memuliakan Allah. Dan ini mengingatkan kita bahwa penyembahan kepada Allah, memuliakan Allah adalah panggilan utama kita. Ya, kita sudah baca, kita pernah sering dengar itu ya, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, segala apa yang kita makan, apa yang kita minum, lakukanlah segala sesuatunya itu untuk memuliakan siapa? Diri kita? Bukan. Ya, untuk memuliakan Allah. Kenapa? Karena panggilan utama setiap umat manusia, kita dipanggil untuk memuliakan Allah, untuk menyembah Allah. Kalau kita menyembah diri kita, menyembah manusia, menyembah tokoh-tokoh agama, maka kita akan gagal, saudara. Karena yang diminta oleh Tuhan adalah kita menyembah Allah kita. Kemuliaan Allah itu tidak terselami. Pelajaran lain yang kita lihat di sini, bahwa kemuliaan Allah itu tidak terselami. Gambaran makhluk bersayap, berwajah banyak, dan roda penuh mata menunjukkan bahwa hadirat Allah jauh melampaui akal manusia. Ya, bingung ya. Yeskiel, Yesaya, Yohanes melihat, waduh, kaget mereka. Ya. Nggak bisa mereka bayangkan. Ya. Nggak bisa mereka bayangkan kemuliaan Allah yang tidak terselami. Tapi bagi kita, ya, suatu saat kita akan bisa memahami pada saat kita berada dalam kerajaan Tuhan. Tapi untuk saat ini, sementara menantikan kerajaan Tuhan tersebut, maka mari kita lihat bahwa semua penglihatan tersebut, arti daripada semua pelajaran kita saat ini adalah apa? Kita sedang dipanggil dan dipersiapkan. Sama seperti Yeskiel, sama seperti Yesaya. Demikian juga dengan Yohanes. Kita dipanggil ya. Dalam setiap penglihatan yang diberikan, nabi-nabi tersebutlah dipanggil dan disiapkan ya. Misalnya Yesaya disucikan dan kemudian diutus. Siapa yang akan pergi untuk aku? Lalu dia katakan, inilah aku Allah. Utuslah aku. Yesaya disucikan. Bibirnya yang najis itu kemudian disucikan dengan bara api ya. Yeskiel dikuatkan dan kemudian juga diutus. Dikuatkan dan diutus. Demikian juga Yohanes. Ya, Yohanes diberi pewahyuan untuk menguatkan jemaat. Jadi apa artinya 4 kerubim yang kita pelajari pada saat ini? Apa artinya semua? Itu artinya kita diminta makhluk surga saja yang begitu kuat seperti singa. Memiliki intelligent ya, kemampuan berpikir seperti manusia. Pelayanan seperti lembu. Kecepatan seperti Raja Wali. Mereka terus-menerus memuji Tuhan. Ya. Mereka dapat terus-menerus memuji Tuhan. Bagaimana dengan kita? Siapa yang seringkali kita puji dalam kehidupan kita? Ya. Satu kutipan yang Charles Spurgeon katakan, kita tidak akan pernah memuliakan Allah. Ya. First of all, sampai apa? Kita hanya bisa memuliakan Allah
Hanya pada saat Allah membunuh keinginan kita untuk memuliakan diri kita sendiri. Artinya apa ya? Kalau kita masih terus-menerus memiliki satu keinginan untuk memuliakan diri kita, untuk memajukan hanya diri kita, memikirkan hanya diri kita, menguntungkan hanya diri kita, bukan Allah atau bukan orang lain, maka kita tidak akan pernah berkata, saya telah memuliakan Allah. Kalau kita betul-betul memuliakan Allah, seperti Charles Spurgeon katakan, Allah harus pertama-tama, kita harus beri izin kepada Allah, Tuhan, tolonglah, bunuhlah kerinduan-kerinduan duniawi saya ya. Bunuhlah semua kerinduan-kerinduan duniawi saya. Biarlah yang saya lakukan bukan untuk kepujian kemuliaan bagi nama saya, tapi hanya untuk kepujian dan kemuliaan namamu. Kenapa? Karena memang kita diciptakan itu untuk memuliakan Allah, saudara ya. Yesaya 64 ayat 8, tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami semua adalah apa? Buatan tanganmu. Kita diciptakan dalam Yesaya 64. Untuk apa? Ya, untuk apa kita? Untuk apa kita dibuat? Yesaya 64 ini katakan apa? Nah ini dia ayat Yesaya 43 ayat 7 sudah katakan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk apa? Kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga apa? Kujadikan. Jadi kita semua diciptakan untuk memuliakan Allah, karena itulah yang terbaik sebagai umatnya yang telah diselamatkan. Kalau kita memuliakan diri kita, maka kita akan jatuh. Kita pikir mungkin kita sudah hebat, ya. Kita sudah jago dalam segala sesuatu yang kita buat. Kita merasa puas, apalagi jempol-jempol yang naik untuk memuji kita. Seringkali kita dapat apa? Jatuh oleh sebab pujian-pujian manusia. Ya, manusia memuliakan kita, tapi jangan. Kita diciptakan bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Allah. Ya. Yesaya 43, 34 katakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dari Mesir ya. Dan oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Dia mengasihi kita, dia ingin agar kita memuliakan dia, bersyukur pada Tuhan, yang memuji, membesarkan dia. Hanya Allah yang harus dimuliakan, saudara. Yesaya 48 katakan, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, termasuk pada saudara dan saya, tidak. Atau kemasyuranku kepada patung. Kita hanya memuliakan Allah. Apa artinya kita memuliakan Allah? Beribadah. Yang kita sembah. Beribadah artinya menyembah ya, penyembahan. Yang kita sembah itu hanya Allah, bukan uang, bukan posisi kita, bukan kedudukan kita, takhta kita dan lain sebagainya. Ya, tidak. Wahyu 14 ayat 7 katakan, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah. Dan apa? Muliakanlah dia. Muliakanlah dia, telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Memuliakan Allah artinya apa? Menyembah dia. Tapi sukar juga ya, seringkali kita hanya menyembah. Ya, karena kita ingin menyembah uang. Kita ingin menyembah posisi, kedudukan. Ya. Kita banyak kali kita merasa susah, sukar, dan tidak ada gunanya memuliakan Allah. Beribadah. Mana ada lagi orang saat ini banyak ya. Di Amerika Serikat ini khususnya ya, mau beribadah kepada Tuhan, lebih baik di rumah lah kita nonton. Banyak ini film-film Netflix yang belum kelar untuk kita nonton ya. Itulah yang sering kali terjadi. Dan ini sudah Tuhan katakan dalam Maleakhi 3, 13, 14. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di depan Tuhan semesta alam? Artinya ini yang Tuhan lihat dari kita. Buat apa kita beribadah kepada Tuhan? Rugi. Nanti masuk gereja kita diminta-minta perpuluhan dan persembahan. Seringkali itulah yang menjadikan manusia untuk melihat apa untungnya untuk kita. Kenapa? Karena kita ingin melihat apa keuntungan bagi kita, apa yang dapat memuliakan kita. Ya. Kita mau beribadah kepada apa? Diri kita ya. Banyak orang manusia saat ini, seperti zaman Maleakhi berkata, apa untungnya kita memuliakan Tuhan? Bagi mereka, kita beribadah untuk mendapatkan berkat dan bukannya beribadah karena sudah mendapatkan berkat. Seharusnya itu yang menjadi poin ya. Saya sudah diberkati oleh Tuhan, maka saya pergi beribadah karena saya ingin bersyukur kepada Tuhan. Dan bukan kita mau datang ke gereja ini, apa yang kita mau dapat? Aduh nggak enak, khotbahnya nggak dapat kita apa-apa. Aduh potlucknya nggak enak. Nggak dapat kita apa-apa kalau kita ke gereja. Apa untungnya buat kita? Itu kan
Fokus manusia hanya memuliakan dirinya sendiri. Fokus manusia. Tapi kita diminta untuk selalu, seperti Mazmur 34 ayat 2 katakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 56 ayat 11 dan 13 bahasa Inggrisnya ayat 10 dan 12 katakan apa? Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Korban syukur atau apa? Offering, pemberian kita kepada Tuhan ya. Dan ayat yang terakhir yang saya ingin bawakan ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik dan apa? Memuliakan kita? Bukan. Kita dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kebaikan-kebaikan kita bukan supaya fokusnya orang memuji, membesarkan kita. Kemampuan-kemampuan yang kita dapat berikan pada orang lain bukan supaya kita dapat dipuji. Bukan. Supaya apa? Dan Bapamu yang di surga yang dimuliakan. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kiranya ini membawa kita untuk melihat. Sedangkan makhluk-makhluk yang utama dalam kerajaan surga. Malaikat-malaikat utama saja. Mereka yang hebat, begitu hebat. Memuliakan Tuhan dari waktu ke waktu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Saya bawa ini, pemikiran ini dalam nama Yesus.